tentang menguji apakah suatu pernyataan itu valid atau tidak. Wah, ini pernyataannya bukan lagi satu premis, dua premis ya, tapi dia berbentuk paragraf. Nah, apakah teman-teman sudah pernah dapat soal seperti ini? Nah, mari kita coba lihat bagaimana kalau misalkan ada soal yang dia menarik kesimpulan, tapi dia berbentuk paragraf, bukan lagi satu atau dua atau tiga premis. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Srikandi melihatnya. Sangkuni maupun Cakil bisa masuk TKP saat kejadian. Kemudian lanjut, Srikandi tidak melihat Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian. Jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Rahwana pencurinya. Jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Sangkuni pencurinya. Jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Cakil pencurinya. Nah, apa yang pertama kita lakukan di sini? Kita tentukan dulu variabel-variabel pada masing-masing pernyataan. Nah, misalkan di pernyataan 1, jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Srikandi melihatnya. Ini ada kata jika maka, berarti dia adalah implikasi. Bisa saya katakan bahwa ini adalah P, Sangkuni ini yang masuk ke TKP adalah P, kemudian Srikandi yang melihat itu adalah Q. Nah, kemudian yang kedua, Sangkuni maupun Cakil bisa masuk ke TKP, berarti dia bisa salah satunya. Sangkuni bisa masuk ke TKP, Cakil pun bisa masuk ke TKP. Nah, kalau misalkan kita lihat ini Sangkuni, dia bukan lagi pernyataan baru, melainkan dia sama dengan pernyataan P. Berarti ini dia tetap P. Kemudian yang pernyataan baru itu adalah Cakil bisa masuk TKP saat kejadian. Berarti ini bisa kita katakan bahwa dia adalah R. Lanjut, Srikandi tidak melihat, sedangkan di pernyataan di atas dia Srikandinya melihat. Berarti ini bukan juga pernyataan baru, melainkan dia adalah ingkaran Q. Kemudian jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, oh ini juga pernyataan baru, PQR, berarti kita anggap ini adalah S. Maka pasti Rahwana pencurinya, berarti ini adalah T. Lanjut, jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, ini juga bukan pernyataan baru, melainkan dia sama dengan pernyataan yang pertama, yaitu kita jadikan dia adalah P. Sangkuni pencuri. Nah, ini yang pernyataan baru, berarti kita anggap ini adalah O. Jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, maka pasti Cakil pencurinya. Cakil masuk ke TKP, itu bukan pernyataan baru, dia mirip dengan R. Cakil pencurinya. Ah, ini yang pernyataan baru. Kita beri simbol dia adalah variabel V. Berarti ada banyak variabel P, Q, R, S, T, O, V. Wow, ini luar biasa ya soalnya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan itu seperti ini. P ada 6 premis. Nah, tadi sudah dijelaskan jika Sangkuni berarti ini adalah P implikasi Q. Kemudian yang ini P atau R. Kemudian Srikandi tidak melihat Sangkuni, berarti ingkaran Q. Nah, jika Rahwana masuk ke TKP, berarti ini S maka T. Jika Sangkuni masuk ke TKP, berarti ini P maka U. Terus premis ke-6, jika Cakil masuk ke TKP pada saat kejadian, berarti Cakil masuk ke TKP. R maka V. Nah, bagaimana penarikan kesimpulannya ini? Nah, seperti yang pertama kita eliminasi, bukan eliminasi ya, kita hubungkan yang bisa dihubungkan. Misalkan, premis pertama itu P implikasi Q. P implikasi Q kita hubungkan dengan ingkaran Q. Berarti bisa saya tuliskan untuk keadaan pertama. P implikasi Q, ingkaran Q, maka menghasilkan ingkaran P. Ini adalah konklusinya. Nah, sekarang untuk keadaan 2, hasil dari konklusi ini itu kita gunakan lagi ingkaran P. Kemudian ingkaran P itu kita hubungkan dengan P atau R. P atau R. Nah, ternyata P atau R, ingkaran P, maka jawabannya adalah R. Karena dia salah satunya kalau menggunakan kata atau. Kalau dia bukan P berarti dia pasti R. Kemudian keadaan ketiga, R lagi, kita ambil lagi R. Nah, kira-kira R itu ini. R implikasi V. Nah,
R implikasi V dihubungkan dengan konklusi R, maka coret-coret, maka konklusinya adalah V. Oke, berarti pernyataan mana yang sudah kita gunakan? Satu, ini sudah ya, ini juga sudah, terus ini juga sudah, ini juga sudah. Oh, ternyata masih ada dua pernyataan yang belum kita pakai, 4 dan 5. Nah, V, konklusi terakhir yang kita dapat itu adalah V. Ternyata di pernyataan 4 dan 5 itu tidak ada yang menggunakan variabel V. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, kita ikuti lagi kembali aturan penarikan kesimpulan berdasarkan berdasarkan tabel kebenaran ya. Nah, untuk premis yang tidak bisa kita gunakan metode-metode penarikan kesimpulan itu kita gunakan perangkai dan. Berarti S, T, P, U itu dan V semuanya tidak ada variabel yang sama. Berarti saya harus gunakan perangkai dan saja untuk menarik kesimpulannya. Maka muncullah V dan. Nah, kita ambil pernyataan 4. S implikasi T dikurung. Terus dihubungkan lagi dengan pernyataan 5. Hubungkan perangkai dan. Kemudian P implikasi U. Nah, inilah kesimpulan yang dihasilkan sepanjang ini karena pernyataannya juga sangat panjang. Maka kesimpulan yang dihasilkan itu adalah V dan S implikasi T dan P implikasi U. Nah, kita lihat V itu pernyataannya apa? Cakil pencurinya. Dan jika Rahwana masuk ke TKP pada saat kejadian, oke yang gini ya, maka Rahwana pencurinya. Kemudian dan jika Sangkuni masuk ke TKP pada saat kejadian, maka Sangkuni pencurinya. Kita lihat apakah ini valid? Nah, sekarang kita coba lihat buktikan dengan tabel kebenarannya. Saya hapus yang di atas, boleh ya? Oke, kalau misalnya ada yang mau screenshot, silakan di screenshot. Saya mau menghapus. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kevalidan pernyataan ini. Nah, di sini teman-teman sudah lihat tidak ada yang bernilai negasi, semuanya itu bernilai positif. Nah, kalau misalkan dia positif, berarti, oh ini ya, dari sini. Untuk pernyataan pertama dia bernilai benar. Oke, terus ini bernilai salah. Ini juga bernilai benar. Ini bernilai benar, bernilai benar. Nah, berarti sudah jelas di sini yang salah itu. Nah, ini benar-benar ketemu dan, maka dia benar. Benar, salah, sudah salah. Kemudian salah, benar juga salah. Salah, benar juga salah. Salah, benar. Ini dan ya, perangkai dan yang digunakan. Juga pernyataannya salah. Sedangkan untuk kesimpulannya tidak ada yang bernilai negasi, maka kita bisa katakan bahwa ini dia bernilai benar. Maka ketika kita mau mencari kevalidan suatu kesimpulan ini, apakah dia valid atau tidak, gunakan implikasi. Hasil dari kebenaran dari semua premis itu adalah salah. Sedangkan kebenaran dari konklusinya itu adalah benar. Digunakan implikasi. Salah benar, maka menghasilkan benar. Nah, sehingga kita katakan bahwa ini dia valid.